Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu atsaniyatu al-angasarota utawi makalah kakaping 12. Nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ora ana songgirota dosa cilik mangal israri sartane terus-terusan. Wala kabirota walalan ora ana kabirota dosa gedhe mangal istighfari sartane istighfar. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi meskipun itu sebuah dosa kecil, kalau dilakukan secara terus-menerus maka bisa menjadi dosa besar. Serta wala kabirota mangal istighfari. Jadi juga tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar atau memohon ampun. Ayat tegese atau batu utawi taubat iku bisyurutuha kelawan pira-pira syarate taubat. Fa inna taubata mungko stune taubat iku tamahu ngapus apa asarul khotiati dosa perkara kang ala. Wa ing kana lan lamun ana iku kabiratun gede. Jadi meskipun itu dosa besar, jika seseorang itu melakukan taubat dengan syarat-syaratnya maka dapat terhapus dosa tersebut. Sebaliknya la songgirota mangal israri. Tidak ada dosa kecil apabila dosa tersebut dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini seperti peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi dosa kecil itu kalau dikumpulkan bisa juga menjadi dosanya itu bisa seperti dosa besar karena dilakukan secara terus-menerus. Itu tidak baik. Dosa kecil ini seperti apa nggih? Mungkin pinjam barang orang lain tapi tidak mau ngomong. Gosop lah, namanya gosop. Jadi pinjam barang orang lain tidak mau ngomong meskipun itu dikembalikan. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus juga tidak baik. Mending kalau tidak punya ya wis nerima tidak punya. Jangan iri dengan kepunyaan orang lain sehingga sampai pinjam tapi tidak bilang-bilang. Jadi itu tidak baik. Itu termasuk dosa kecil. Nah, dan di sini juga disebutkan wala kabirota mangal istighfari. Jadi tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Penjelasannya ini juga dilanjutkan dengan yaitu dengan taubat serta syarat-syaratnya. Seingat saya salah satu kunci taubat niku dia menyesali perbuatannya, kemudian memohon ampun serta disertai dengan janji untuk tidak melakukannya kembali. Nah itu salah satu poin penting dalam melakukan taubatan nasuha, itu menyesali perbuatannya, memohon ampun serta berjanji tidak akan mengulangi. Nah itu yang dikatakan taubat itu seperti itu. Ruwiya ngriwayatake hadal hadis ing ikilah hadis sapa Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas. Jadi keterangan di sini di makalah 12 ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Lakin tetap ini bikodama kelawan dinginaken al jumlatal akhirati ing kalimat kang akhir nganil ula jadi kalimat yang pertama. Jadi membalik, redaksinya ini dibalik. Jadi kalau di kitab ini kan la songgirota mangal israri wala kabirota mangal istighfari. Lah ini hasil redaksi yang dibalik. Aslinya seperti ini. Wala kabirota mangal istighfari la songgirota mangal israri. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi bahwa tidak ada dosa kecil
apabila itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya meskipun itu dosa kecil, kalau dilakukan terus-menerus maka dosanya itu bisa menjadi besar. Seperti peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, selain itu, ketika kita melakukan dosa, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, kalau kita tidak segera memohon ampun atau tidak menyesali perbuatan tersebut, maka lama-lama perbuatan tersebut menjadi terbiasa. Akhirnya kita terbiasa dengan perbuatan dosa, meskipun itu dosa kecil. Jadi ditakutkan ketika kita sudah terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka kita menjadi terbiasa, hal yang lumrah atau hal yang biasa, sehingga kita tidak merasa bahwa yang kita lakukan tersebut adalah perbuatan dosa. Sebaliknya, wala kabirota ma'al istighfar. Jadi tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar atau memohon ampun. Lebih dijelaskan kembali di sini ada kata-kata at-taubah. Jadi dengan taubat, menyesali perbuatan tersebut, memohon ampun disertai dengan semangat ataupun janji untuk tidak mengulangi dosa besar tersebut. Jadi memang taubatan nasuha ini luar biasa. Taubatan nasuha ini sangat dianjurkan, bahkan hingga saat sakaratul maut itu masih bisa kita untuk bertaubat. Makanya hal yang wajar ketika kita di masyarakat banyak para kiai, ustadz dan lain-lain itu ketika berdoa ataupun memimpin majelis dan lain-lain itu selalu berdoa semoga di akhir hayat husnul khotimah, itu berakhir dalam keadaan baik. Karena meskipun seseorang tersebut kurang baik, tetapi pada endingnya, pada saat mungkin sakaratul maut dan lain-lain itu dapat bertaubat ataupun sempat bertaubat, maka insya Allah taubatnya pun diterima oleh Allah. Sebaliknya, meskipun dia orang baik kok ternyata pada akhir hayatnya ini dalam keadaan kurang baik ataupun tidak sempat bertaubat, maka juga endingnya kurang baik. Mungkin itu saja untuk makalah ke-12 ini. Semoga kita tetap diberikan kekuatan dan keimanan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, serta menjauhi larangannya. Intaha wa a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.